kembali di Elite Pro YouTube channel dengan saya Anthony. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai komisi apa saja yang kalau kita jualan properti kita bisa dapetin apa aja. Oke, langsung kita masuk aja ya. Nah, kalau kita jualan properti kan sebenarnya dibagi jadi dua, di secondary dan primary. Nah, untuk yang secondary saya akan bahas dulu apa aja sih komisi yang kita bisa dapetin ketika kita jualan properti khususnya di secondary. Nah, yang pertama yang pasti kita dapat komisi dari owner atau dari pemilik properti tersebut, entah itu rumah, ruko, apartemen dan lain-lain ya teman-teman. Nah, komisinya ini besarannya berapa? Besarannya ini persentase dari nilai transaksi yang berhasil kita jual. Contoh misalkan kita berhasil jual rumah seharga 1 miliar gitu ya. Nah, besaran komisinya itu bervariatif sebetulnya. Tapi sebetulnya karena kita di bawah Asosiasi Real Estate Broker Indonesia, standar komisi yang di properti adalah untuk real estate agent adalah 2,5% teman-teman gitu. Cuma memang pada kenyataannya di lapangan gitu ya, ada aja tuh owner yang suka nego gitu kan, minta komisinya lebih kecil daripada 2,5%, mungkin bisa 2% atau bahkan bisa di bawah 2% gitu. Tapi saya sangat-sangat menyarankan kalau misalkan ditanya gitu ya, atau kita nggak punya standar untuk komisi itu untuk khususnya secondary adalah 2,5%, dengan alasan ya itu adalah standar dari standar resmi dari REB. Oke, nah kalau komisi tersebut dari owner biasanya ketentuan cairnya ketika transaksi tersebut berhasil selesai gitu. Biasanya setelah udah transaksi notaris beres, komisinya nanti bisa cair ditransfer sama owner. Oke, dari pemilik rumah. Nah, yang kedua, kalau kita jualan secondary, kita bisa dapat komisinya selain dari owner adalah dari bank. Jika si buyer memang ambil kredit dari bank ya teman-teman ya, kecuali misalkan dia ambil opsi bayarnya yang cash keras, otomatis kita nggak bisa dapat untuk komisi dari banknya. Tapi kalau dia pinjem dana dari bank atau KPR, kredit kepemilikan rumah, maka kita sebagai agent, khususnya agent yang punya buyer ya teman-teman, dalam hal ini katakanlah kita punya buyer dan kita punya listingnya. Nah, itu bisa dapat plafon, bisa dapat komisi 1% dari jumlah plafon yang dipinjam. Contoh tadi misalkan harga rumahnya 1 miliar, nah dia misalkan DP-nya 20%, artinya dia minjem sama bank 80%, yaitu 800 juta dari 1M. Nah, otomatis kita akan bisa dapat komisi sebesar 1% dari jumlah plafonnya. Jadi 1% kali 800 juta, artinya kita bisa dapat 8 juta. Ya, itu untuk secondary, oke. Jadi kita dapat satu, yang pertama komisi dari owner, yang kedua adalah komisi dari bank. Nah, sekarang kita masuk ke primary. Gitu. Jadi ketika kita jualan primary, komisi apa aja yang akan kita dapetin. Jadi kalau primary ini artinya barang developer ya teman-teman ya. Dan kebanyakan kalau primary memang biasanya inden, tapi bisa juga ready stock. Oke. Nah, pertama kalau kita jualan primary, komisi yang pasti kita dapetin adalah satu ya, pasti komisi dari developer. Nah, besarannya itu tergantung. Itu kisarannya bisa dari 2 sampai 3,5% pun ada. Gitu ya, baik lagi. Jadi kalau komisi ini besarannya tergantung dari developernya gitu ya, jadi beda-beda. Oke, nah biasanya ketentuan cairnya itu kalau komisi tergantung ketentuan developer juga, yaitu bisa biasa DP 10% atau DP 20% masuk atau 30% gitu. Tapi sekarang ya rata-rata sih 20% udah bisa cair. Nah, yang kedua selain komisi, yang menarik kalau di primary adalah kita bisa dapetin lagi yang namanya closing fee atau cash reward gitu. Bahasanya beda-beda, bisa ada closing fee, ada cash reward. Nah, besarannya pun ini tergantung juga developer masing-masing, tergantung projectnya. Tapi biasanya range-nya bisa dari 2 juta bahkan sampai 40 juta pun ada, atau bahkan beberapa project sampai ratusan juta pun ada. Tapi range-nya sih mungkin seringnya di antara 5 sampai 20 juta gitu ya, tergantung nilai projectnya juga. Nah, biasanya kalau closing fee atau cash reward ini cairnya biasanya lebih cepat dibanding komisi. Biasa kadang setelah booking fee atau DP pertama gitu ya, tapi kembali lagi ke ketentuan developer. Oke, jadi satu komisi, dua closing fee. Nah, yang ketiga komisi KPR juga ada. Jadi kalau beli primary pun kan customer bisa pakai KPR atau KPA yang untuk apartemen. Nah, itu pun bisa dapat komisi dari bank. Tapi memang kalau untuk KPR ini belum tentu dapat semua developer gitu, karena ada beberapa perjanjian developer yang memang mungkin komisi KPR-nya nggak bisa cair. Nah, tapi jika ada dan kita bisa klaim, itu biasanya komisi KPR itu besarannya 0,5% dari nilai plafon yang dia pinjam ke bank. Itu. Jadi cairnya kapan? Saat ketika udah akad kredit, nah kita bisa lanjutin komisinya cair. Oke, itu udah ketiga. Dan terakhir yang keempat, kalau kita jualan primary makanya banyak banget rewardnya sekarang. Yang terakhir biasanya ada yang namanya reward trip.
gitu ya. Terutama sebelum pandemi gitu ya, trip itu sering banget. Jadi ada yang banyak developer jual satu pergi ke Cina misalnya, atau pergi ke Korea, atau ke Eropa gitu. Jadi selain dapat komisi, dapat closing fee, juga bisa dapat reward trip. Itu adalah beberapa komisi yang kita bisa dapetin. Jadi teman-teman bisa pilih tuh, teman-teman mau pilih yang secondary atau primary. Kalau secondary kelebihannya adalah bisa cepat karena transaksinya lebih cepat. Tapi kalau primary biasanya komisi agak lebih lama karena pembayarannya kan, cara bayarnya bisa dicicil, jadi makanya komisinya agak lebih lama. Tapi lebih menarik primary untuk komisinya. Demikian untuk video kali ini, bahas tentang komisi. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke, thank you.